Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para ikhwan dan akhwat Niabah Jakarta Utara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini rasanya patut kita sama-sama mengucapkan sebuah kalimat yang seharusnya kita sampaikan, yaitu kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kalimat ini penting para ikhwan dan akhwat sekalian? Karena hari ini tanpa izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan ada di dalam majelis yang mulia ini. Kenapa? Hari Ahad, orang luar menyebutnya hari Minggu, enaknya ngapain Bapak Ibu? Enaknya ngapain? Enaknya kita jalan-jalan, betul ya? Enaknya kita pergi ke pantai yang dekat di sini di mana? Pantai Ancol, atau mungkin Pantai Kapuk, atau mungkin kita pergi agak jauh sedikit ke puncak, betul para ikhwan? Enak dirasa bagi yang punya duit. Yang nggak punya duit mau pergi agak sulit, betul para ikhwan? Tapi yang pasti manusia itu sukanya sesuatu yang enak-enak, sesuatu yang bisa membuat dirinya bahagia. Kalau kacamatanya adalah kacamata dunia. Tetapi bagi umat muslim, bagi orang-orang yang Allah berikan sebuah kenikmatan iman, maka hadir di tempat ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Jadi yang hadir hari senang atau tidak senang? Bahagia nggak para ikhwan dan akhwat yang hadir di sini? Atau terpaksa karena amanat naib dan para rois? Bahagia ya, alhamdulillah. Kalau bahagia berarti tepatlah kalimat yang baru saja kita sampaikan, yaitu kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Di mana Allah memberikan atau Allah memilih kita untuk hadir di tempat ini adalah sebuah pilihan. Betul? Atau lebih tepat nanti yang bisa kita bahas dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu sebuah pengorbanan. Sebagian mungkin tidak suka hadir di sini. Sebagian mungkin inginnya mengikuti hawa nafsu. Tetapi pengorbanan hari ini hadir di tempat ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barang tentu sekali lagi kita sama-sama ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang barang tentu kalimat hamdalah ini begitu pendek, yang kalau seandainya kita ucapkan begitu mudah, tetapi mengandung makna yang begitu dalam, di mana begitu banyak hal yang Allah berikan buat kita yang tidak mungkin sanggup kita hitung satu persatu nikmat itu. Para ikhwan sekalian, para ikhwan dan akhwat, saya ingin ajak para ikhwan dan akhwat sekalian bernostalgia. Mau nggak kira-kira? Mau ya? Saya ajak bernostalgia, mau para ikhwan? Oke, para ikhwan coba kita, saya ingin ajak para ikhwan bernostalgia, kita mengingat kembali, karena ini cerita yang akan saya sampaikan atau kisah yang akan saya sampaikan cukup populer. Coba kita ingat kembali kisah, yaitu seorang wanita dan bersama dengan anak-anaknya, dan juga seorang suami, yaitu kisah Siti Masito. Ada yang masih ingat? Siapa Masito? Siapa Masito? Masito adalah seorang Muslim, seorang yang meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Pada saat itu beliau hidup di masa Raja siapa? Raja Fir'aun. Ketika beliau
mengakui atau beliau mengucapkan seperti kita bersaksi bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya aku bersaksi Tuhan Allah adalah satu-satunya dan tidak ada yang lainnya. Pada saat itu mulailah banyak pengorbanan yang harus diterima. Ketika Fir'aun mendengar mereka mengatakan Allah adalah Tuhan, dan kata Fir'aun satu-satunya Tuhan hanyalah Fir'aun, dan semua orang yang ada di sana harus menghambakan diri kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun mendengar, yang pertama dilakukan adalah dibunuhlah suaminya siapa? Suaminya Masito. Kenapa dibunuh? Karena mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya Tuhan hanyalah Allah, tidak ada yang lainnya. Akhirnya dibunuh. Kemudian dalam sebuah riwayat ketika Siti Masito sedang menyisiri anaknya Fir'aun, kemudian sisirnya jatuh, kemudian dia ambil sisirnya, kemudian dia mengucapkan ketika mengambil itu dengan kalimat Bismillah. Atau dari riwayat yang lain mengatakan ketika sisirnya jatuh, kemudian dia mengucapkan Astagfirullah dan sebagainya. Tidak begitu penting apa yang kita bahas mengenai masalah riwayatnya, apakah Bismillah atau Astagfirullah atau kalimat-kalimat yang lainnya. Yang terpenting adalah hari ini ketika beliau mengucapkan sebuah kalimat ada hubungannya dengan Allah, kemudian anaknya Fir'aun menyampaikan kepada ayahnya, wahai ayah, Masito mengucapkan kalimat bahwasanya Tuhan bukan engkau, tetapi Tuhan adalah Allah. Maka didatangilah atau diundanglah si Masito oleh Raja Fir'aun yang kejam. Kemudian ditanya, benarkah Anda mengucapkan kalimat tersebut? Kemudian dikatakan, benar, aku mengucapkan kalimat basmalah. Lantas apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dia memerintahkan kepada pasukannya untuk menyiapkan sebuah kuali besar. Ada riwayat mengatakan diisi minyak kemudian dipanaskan, ada yang mengatakan diisi air kemudian dipanaskan, kemudian dimasukkan satu persatu anaknya si Masito. Ketika dimasukkan yang pertama, Masito masih kekeh dengan pendiriannya Allah adalah Tuhan alam semesta. Dimasukkan anak kedua masih kekeh, tetapi begitu menjelang dimasukkan anak yang terakhir yang masih kecil, belum bisa berbicara, agak sedikit goyah pendirian Masito karena sayang, karena begitu iba terhadap anaknya yang akan dimasukkan ke dalam kuali itu. Lantas anak bayi itu mengatakan sebuah kalimat kepada ibunya, wahai ibuku, jangan gundah, jangan galau, kalau kata anak sekarang. Bahwasanya hari ini surga menanti. Kematian adalah sebuah pintu untuk menuju surga. Lantas dengan kalimat itu, mantaplah hati seorang Siti Masito untuk tetap berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Akhirnya direbuslah anaknya Masito bersama dengan ibunya, dan kemudian meninggallah Masito dengan sebuah pengorbanan besar untuk mempertahankan Islam. Riwayat ini dapatkan dari mana? Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke langit yang ketujuh, beliau pergi untuk Isra dan Mi'raj. Di sana Rasul mendapati ada bau harum yang begitu harum. Kemudian ditanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bau dari manakah begitu harum bau ini? Lantas malaikat Jibril menjawab kepada baginda Rasul, ini berasal dari makam Siti Masito dan keluarganya, yang dimana ceritakan cerita tersebut kepada baginda Rasul. Ya, jadi pertanyaan saya kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, kira-kira kalau seandainya dihadapkan kepada kita tentang kejadian Siti Masito, pertanyaannya sederhana, akankah kita mempertahankan Islam untuk ini? Kira-kira para ikhwan sekalian, pertanyaan saya adalah, apabila kita di posisi Masito, ketika direbus anak-anak kita, kemudian kita menyaksikan, kira-kira kita mengakui Fir'aun sebagai Tuhan atau tetap Allah sebagai Tuhan? Mudah-mudahan sama seperti Masito. Betul para ikhwan sekalian? Tetapi kita tidak tahu jawabannya. Karena begitu berat pengorbanan seorang Masito terhadap keimanan Islam, mempertahankan Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa disembah. Selanjutnya para ikhwan, saya sengaja membuat sebuah penyampaian saya untuk bisa sama-sama kita bernostalgia terlebih dahulu
mengingat pengorbanan orang-orang zaman dahulu itu tidak mudah. Begitu berat pengorbanan, tetapi tetap kekeh, tetap teguh dengan pendirian al-Islam. Ada hubungan dengan tema yang diangkat, yaitu urgensi pengorbanan terhadap pembentukan karakter seorang muslim. Para ikhwan, yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah tentang kisah keluarga Yasir. Kita lari sedikit, kalau tadi zaman Fir'aun, kemudian kita lari sedikit, agak sedikit lebih dekat dengan kita. Keluarga Yasir adalah sebuah keluarga yang dimana beliau ketika mendengar Muhammad hadir sebagai Nabi dan Rasul, kemudian mereka mengimani, kemudian oleh majikannya atau oleh tuannya disiksa, dihukum, ditaruh di tengah padang pasir, kemudian dijemur, dihimpit dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi keteguhan keimanan keluarga Yasir tidak pernah luntur, tidak pernah surut untuk tetap mempertahankan bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang bisa disembah dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang Allah utus. Pasti kita mungkin akan meneteskan air mata. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Beliau adalah sahabat Rasul yang memiliki rambut keriting. Kalau mungkin kita lihat orang keriting rambutnya agak aneh begitu ya. Kita seringkali mengatakan orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, badannya pendek dan sebagainya, hidung tidak mancung, dengan kategori tidak ganteng. Betul? Kategori tidak cakep dan sebagainya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bukan itu poinnya. Poinnya adalah seorang Bilal bin Rabah. Ketika beliau memeluk Islam, meyakini bahwasanya mendengar Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, beliau mengimani dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi-lagi sebuah pengorbanan diterima. Beliau dihimpit dengan batu besar, kemudian beliau disiksa, dicambuk, dibakar dan sebagainya, sampai dengan tidak bisa berucap kalimat apapun, hanya satu kalimat yang terucap dari lidahnya. Apa itu? Ahad. 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 Penyiksaan yang begitu berat dialami oleh seorang Bilal bin Rabah. Tetapi lagi-lagi tidak ada satu pun atau tidak ada satu jengkal pun mundur untuk mengatakan bahwasanya Allah bukan Tuhan satu-satunya. Tetapi beliau makin kuat keimanannya bahwasanya Allah adalah Tuhan yang patut disembah dan patut diperjuangkan untuk menujunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada antum sekalian. Apabila ada kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kepada Allah saya ucapkan astaghfirullahaladzim. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.